masih bersama kami, Thomas juga Sally juga narasumber kita Bapak Erwin aja ya. Betul, boleh. Bapak Erwin, kita tadi sudah bicara di depan tentang rapat umum pemegang saham. Betul. Yes. Yang dimaksud dengan RUPS ini apa Pak? Ya, kenapa kita hari ini ngambil tema tentang RUPS ya? Kebanyakan itu dari kita setiap calon investor, pengusaha itu kadang-kadang tuh bingung Pak. Terus nggak tahu kok RUPS terus tuh ngapain gitu ya. Terus kegunaannya apa, terus bagaimana, kenapa sih harus ada RUPS itu. Lalu jenis-jenisnya tuh kok banyak, kadang-kadang kok ada ini, ada itu, ada ini. Kadang-kadang orang tuh mungkin biasanya apa ada RUPS, tapi kadang-kadang banyak juga kita yang ini atau mungkin Spirit Nurse hari ini yang calon investor ceritanya gitu ya. Seperti Pak Thomas contohnya calon investor mau punya dana berapa M, mau ikut dalam suatu usaha gitu ya. Nah, kadang-kadang orang tuh bingung gitu ya, diajak RUPS itu nanti apa, kegunaannya tuh apa, terus kewenangannya tuh sampai di mana gitu ya. Terus juga apa sih tujuan-tujuan dari RUPS? Banyak sekali pertanyaan seperti itu, akibatnya pada saat terjadi rapat itu, rapat RUPS itu sendiri, akhirnya banyak peserta itu yang dalam tanda artian itu blank, nggak paham. Datang ikut datang, pokok asal tanda tangan, ya, pulang bawa amplop. Ya. Bukan gitu ya Pak? Bukan. Jadi kadang-kadang bisa dibilang itu ada keputusan apa ngikut aja gitu ya. Kemudian juga nanti itu karena sudah percaya Pak sama yang memimpinnya. Tidak, kita sekali lagi kita juga harus pintar ya zaman sekarang ya. Gitu ya. Kita harus juga nggak boleh asal ngekor, asal ngikut aja. Tapi kita harus ngerti apa sih kegunaan RUPS itu, kemudian juga ketentuannya itu penyelenggaraannya bagaimana, lalu bagaimana nanti juga dalam mekanisme pengambilan keputusan di RUPS itu sendiri, gitu ya. Betul. Kadang-kadang ada juga yang RUPS rapat umum pemegang saham luar biasa. Ada lagi. Bukan cuma sekolah aja yang luar biasa ya Pak? Iya, ternyata pekerjaan ini harus rapat umum juga ada yang luar biasa. Biasa juga seperti Anda luar biasa malam ini. Sore Pak. Sore ya. Belum malam ini Pak. Belum malam ya. Iya, harus pagi atau siang atau sore Pak. Malam waktunya bobok kita. Waktunya tidur, betul. Jadi hari ini kita akan belajar banyak. Kenapa sih kita calon investor atau pengusaha atau bisa dibilang kita nih the miliardernya Tuhan gitu ya. Amin. Orang-orang yang diberkati gitu ya. Mungkin juga para witness, Bapak Ibu sekalian yang melihat siaran acara hari ini ya, belajar, kepingin tahu bagaimana. Jadi kita bukan cuma punya modal, ngerti tentang pekerjaannya itu, bisnis saya bergerak di bidang ini, alurnya seperti ini. Tetapi kita juga harus mengerti bagaimana sisi-sisi dalamnya juga. Betul. Mengenai RUPS itu apa, terus kemudian bagaimana pengambilan keputusan. Jadi kita juga mungkin seperti tadi Pak Thomas ngomong, saya sudah percaya sama atasan saya yang ngajak saya gitu ya. Ya jangan asal percaya, mari kita sekarang ini mulai mengubah diri kita mengerti. Jadi setiap pengambilan yang nanti karena pimpinannya istri saya sendiri Pak. Oh gitu ya. Nggak bisa, saya nggak percaya. Bukan gitu ya Pak? Even pun istri, even pun suami kita tetap harus pintar. Kita tidak boleh mengandalkan orang, seperti itu kan ceritanya ya. Jadi mungkin saya sedikit singgung di awal aja bahwa bagi setiap calon investor atau pengusaha sangat penting untuk mengetahui pengertian RUPS itu sendiri. Bagaimana pentingnya RUPS itu? Kita juga sedikit aja saya ambil di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT ya, terutama ya, badan hukum lah ya. Maka rapat RUPS itu adalah suatu bagian ya atau organ dari perusahaan yang mempunyai hak yang tidak mampu diberikan kepada pihak direksi ataupun para dewan komisaris dalam suatu badan yang sudah ditentukan oleh undang-undang atau anggaran dasar perusahaan tersebut. Ini bahasa hukum ini. Ngerti Sel? Iya, lumayan. Lanjutkan Pak. Oke. Bahasa hukum tidak bisa dimengerti secara awam ini. Iya. Harus detail ini. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Iya. Sederhananya tuh seperti ini aja. Saya sederhanakan bahwa RUPS itu menjadi suatu dasar kekuatan yang paling tinggi. Nah, sekarang kita paham toh ternyata RUPS itu powerful ya. The highest powerful ya. Yes. Dia mempunyai suatu dasar
kekuasaan paling tinggi dalam suatu perseroan terbatas. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang RUPS. Siap. Jadi, kenapa dibilang mempunyai kekuasaan yang paling tinggi dalam suatu PT itu ya, atau dalam suatu perseroan terbatas? Karena dia mempunyai hak yang tidak mampu diberikan kepada para pihak direksi ataupun para dewan komisaris. Jadi, kalau kita tahu di suatu PT itu komisaris, direksi itu kan tertinggi ya, puncak kepemimpinan paling tinggi biasa dalam suatu perusahaan. Tetapi dia juga dibatasi oleh batasan-batasan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, kenapa? Karena ada rule-nya, ada aturannya. Nah, orang setiap ada aturannya berarti ada sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Nah, itulah dikatakan bahwa RUPS ini adalah dasar dari kekuasaan yang paling tinggi dalam suatu perusahaan. Jadi intinya segala sesuatu yang mau diambil di keputusan oleh direksi atau komisaris itu harus berdasarkan RUPS, tidak serta-merta. Seenaknya sendiri si komisaris, si direktur tahu-tahu ngerubah, tahu-tahu bagaimana ngambil keputusan, tidak bisa. Menentukan dalam suatu keputusannya dalam anggaran dasar perusahaan itu harus didasarkan pada namanya RUPS tersebut. Itu bisa terjadi kalau orang-orang yang di PT itu ngerti. Kalau selama ini banyak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena banyak yang belum mengerti. Itu gunanya kita sore hari ini belajar tentang RUPS atau RUPS itu ya. Iya. Jadi sampai di sini mungkin sudah dipahami ya, juga para speakers ya. Nanti kita akan masuk selanjutnya. Dalam RUPS tersebut itu Pak, tadi saya katakan bahwa dia memiliki dasar kekuasaan yang paling tinggi, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kewenangan RUPS tersebut, RUPS tersebut ya, ada yang bilang RUPS, ada RUPS boleh lah, ya. Kalau Pak Thomas, saya tadi dengarnya roots. Oh, berarti kita ganti RUPS ya, saya lihat. Akar gitu ya, kayak akar gitu. Jadi, ternyata singkatan RUPR, RUPS. Siapa? Nggak apa-apa. Ya. Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi sore ini para pengusaha-pengusaha, para miliarder, para the sultan ya gitu ya. Anda para the sultan, mari kita sama-sama belajar gitu ya. Siap. Mengerti ternyata RUPS itu tidak sesimpel, ternyata dia mempunyai powerful yang luar biasa. Ya, biasanya kan main atur aja, ngikut aja. Ya, kan? Nanti ujung-ujungnya di lapangan itu banyak sekali tuntut menuntut, gugat menggugat. Karena apa? Karena pada intinya RUPS itu pasti dalam setiap perusahaan itu sudah membuat RUPS tersebut, sudah membuat aturan-aturan yang berdasarkan. Tetapi pada saat pelaksanaannya banyak dari member atau anggota-anggota pengurusnya ini nggak mengerti, akhirnya terjadi bentrokan di sana sini. Itu banyak mengerti atau malas untuk mengerti, untuk membacanya. Malas bisa, faktor usia bisa. Faktor usia. Juga bukan faktor percaya tadi ya. Iya, jadi sekali lagi kita boleh percaya, tetapi kita juga harus paham dan pintar dan mengerti. Itu yang penting dalam suatu usaha yang kita jalankan ya. Nah, kewenangan RUPS tersebut yang tadi kan saya katakan yang tidak dimiliki direksi dan dewan komisaris. Ya, tadi saya katakan seperti itu. Kekuasaan dimiliki oleh RUPS tersebut berada dalam suatu kasta yang paling tinggi daripada direksi bahkan dewan komisaris tersebut. Seluruh keputusan penting akan diputuskan lewat RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, serta berbagai kewenangan yang ada di dalamnya. Contoh, saya akan sedikit. Kewenangan RUPS itu apa sih yang tidak bisa dimiliki atau diberikan pada direksi atau dewan komisaris tersebut ya? Kita lihat satu, contohnya misalnya gini, memberikan persetujuan permohonan agar perseroan tersebut dinyatakan pilot. Oke. Kan tidak serta-merta nih si Pak Thomas komisaris misalnya ya. Terus kan nggak serta-merta ini udah nggak jalan atau ada suatu masalah langsung mau dipilotkan, nggak bisa. Bukannya kalau pilot itu harus lewat keputusan pengadilan ya Pak? Nah, sebelum ada keputusan pengadilan tersebut, seluruh pengajuannya itu dari harus lewat RUPS ini. Ya, jadi dia sangat powerful, dia kuncinya. Jadi dari RUPS tersebut setelah
RUPS semua anggota mengetahui, menyetujui, setidaknya juga nanti anggota kepengurusannya ini ngerti. Kenapa kok pilot? Ada masalah apa di dalamnya? Betul. Lalu juga nanti misalnya bagaimana dengan utang-utang perusahaan yang ada di luaran? Kemudian nanti ya orang-orang yang dipiutang itu nagihnya selanjutnya ke siapa? Nah, tidak serta-merta harus bisa memilotkan. Jadi tetap ada batasan-batasannya. Jadi kenapa kewenangan RUPS ini tidak bisa dimiliki atau diberikan pada direksi atau dewan komisaris tersebut? Ya, supaya lebih objektif ya. Yes. Kemudian misalnya lagi merubah anggaran dasar belanja. Ya, ini contohnya mengenai perputaran keseharian di perusahaan tersebut ya, anggarannya Pak ya, anggaran Betul. Belanjanya itu. Kemudian juga ini penting, menghentikan atau mengangkat anggota direksi atau dewan komisaris. Ya, jadi tidak serta-merta nih, karena misalnya si Erwin ini kerjanya baik ya, atau bagaimana, tapi karena ini kok terus nggak cocok sama saya, ganti aja. Nah, tidak kira-kira gitu ya. Ya, tidak bisa seperti itu ya. Ya, jadi tetap harus melewati mekanisme RUPS. Tapi saya yang punya modal paling besar di sini. Ya, nanti kita bahas lagi. Nanti banyak Pak. Nanti kalau bahas persatu pertanyaan Pak Thomas yang lain tidak kejawab nanti Pak ya. Siap. Kemudian juga memberikan persetujuan atas perpanjangan jangka waktu berdirinya PT. Jadi PT itu kan biasanya ada perpanjangan kepengurusan setiap 5 tahun sekali, contohnya ya Pak ya. Harus kepengurusannya atau PT-nya Pak? Nah, juga nanti dilihat di anggaran dasarnya itu dia untuk jangka waktu yang tak terbatas, tetapi biasanya setiap 5 tahun sekali itu perlu dilakukan perubahan-perubahan. Contohnya misalnya baik itu dari kepengurusan, kemudian juga salah satu contoh barusan ini di PT Radio yang ada di Bangkalan yang saya tahu di daerah situ itu juga perlunya untuk sekarang ini kan kalau tentang PT terutama itu tentang maksud dan tujuannya PT tersebut itu harus disesuaikan dengan KBLI ya. Kemudian apa itu, tentang Pak, kamus nanti kita kan ada saya bahas sebelum saya maksudnya tentang maksud tujuan itu harus disesuaikan ya dengan KBLI yang sudah dibikin oleh pemerintah, itu sekarang harus disesuaikan. Nah, itu nanti juga perubahan-perubahan tersebut itu setiap pengurus juga harus mengetahui. Jadi sudah sampai kemana maksud tujuan perusahaan ini, sudah sampai sejauh mana arah maksud tujuan dari PT ini, itu harus diketahui semua oleh masing-masing pengurus. Sangat penting. Kemudian juga memberi persetujuan atas adanya penggabungan seperti tadi Pak ya, peleburan atau pengambil alian atau pemisahan perusahaan. Nah, ini semua harus melewati mekanisme RUPS. Jadi misalnya si PT ini misalnya punya lahan di kota A, kota B, kota C contoh. Nah, ini contoh misalnya mau ada peleburan dari pihak satu, swasta mana mau melebur dari satu. Ini semua anggota direksi, anggota komisaris, pengurusnya itu harus mengetahui semua. Jadi tidak serta-merta berdasarkan keputusannya Pak Thomas saja, ya udah lahan yang di misalnya lahan yang di Madura contohnya saya mau lepas, nah, tidak bisa serta-merta seperti itu. Jadi semua harus mengetahui. Soalnya di Madura, yang di New York aja Pak. Di New York boleh. Ya, barusan ada badai, banjir semua. Banjir itu. Iya. Jadi seperti ini. Jadi ternyata kewenangan RUPS ini sangat luar biasa. Juga misalnya mau membubarkan PT Pak. Pembubaran PT seperti tadi yang saya bilang, kita saat mau membubarkan PT tidak serta-merta ya sudah dibubarkan tutup aja, nggak bisa. Tetapi itu juga harus melewati mekanisme yang panjang lewat RUPS, kemudian juga harus dibenahi neraca keuangannya bagaimana, juga mengenai utang piutangnya tadi perusahaan itu bagaimana. Nanti misalnya perusahaan tersebut terkait dengan utang piutang, selanjutnya nih orang-orang ini nagihnya kemana jika ada utang piutang, kemudian juga misalnya ada kalau perusahaan ini ditutup dalam keadaan baik, kemudian dia banyak dividennya, nah kemudian pembagiannya kan tetap harus jelas. Jadi keadaan baik pun ya tetap bisa ditutup ya Pak? Bisa saja. Kadang-kadang memang perusahaan ini runningnya oke, atau dalam arti mau ditutup misalnya mau dibeli oleh Sally ya kan, di take over oleh Sally perusahaan ini. Selamat Sel. Di take over ya, atau mau ditutup atau memang karena misalnya Pak Thomas mau pindah ke New York seperti itu. Misalnya mau saya jual yang di sana Pak. Nah, mau dijual atau basah itu enggak kering-kering. Tidak serta-merta kita bisa menjual PT itu kan juga ada saham-saham dari orang yang ikut bergabung. Jadi semuanya itu harus dibuatkan RUPS. Itu semua kewenangan yang luar biasa di RUPS itu ya Pak? Iya. Wah. Nah, nanti ini juga ada jenis-jenis RUPS itu juga ada macam-macam. Tahan dulu Pak. Tahan dulu Pak. Iya. Luar biasa ya.
Sally ngerti, Sel? Luar biasa. Mencoba memahami. Mencernanya harus pelan-pelan. Tapi dari satu ini, Sel, yang aku tangkap itu kan teman-teman ini kan banyak ya. Apalagi pandemi ini yang kalau kerja yang fisik-fisik itu sudah bukan dibatasi PPKM. Banyak teman-temannya Thomas ini yang apa istilahnya yang sering Thomas dengar itu bahkan sering diajak itu main saham. Oh iya, betul. Padahal hari ini kita bahas saham itu jangan dimainkan. Tapi dipegang ya Pak ya. Jangan kemana-mana Spirit Nurse. Kita akan kembali setelah satu pujian berikut ini. Gentar langkahku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya,
Oke, masih di Prime Professional Time dan hari ini bersama Thomas, Sally dan juga Bapak Erwin. Nah, tadi kita udah bahas ya Spirit Nurse tentang RUPS dan kewenangan apa aja sih yang sudah dimiliki RUPS itu, tapi nggak dimiliki sama direksi dan dewan komisaris. Nah, kita akan lanjutin pembahasan kita sama Pak Erwin ya. Tapi sebelum itu kita juga undang nih Spirit Nurse untuk gabungan sama kita. Bisa lewat WA ataupun Zoom, langsung aja install Spirit Online. Dan yang mau tanya via WA langsung klik WA-nya aja. Dan jangan lupa formatnya ya, Spirit Nurse, nama, spasi umur, spasi L atau P, dan juga pertanyaannya. Ya, dan kita lanjutin ya Pak Erwin tentang jenis rapat umum pemegang saham. Ya, tadi kan kita sedikit sudah kupas ya Spirit Nurse, para Spirit Nurse, Radio Spirit Nurse ya. Spirit Nurse. Radio Spirit Pak. Radio Spirit Nurse. Iya, Radio Spirit ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa kewenangan RUPS tadi kan kita sudah bahas sih, kenapa sih ada kewenangan RUPS itu sampai sejauh mana, kenapa kewenangan tidak bisa dimiliki pada direksi atau dewan komisaris tersebut. Tadi kan kita bahas seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih jenis-jenis RUPS itu sendiri? Jadi RUPS itu sendiri terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama RUPS tahunan, kemudian juga ada namanya RUPS luar biasa. Oh, yang tadi ini ya Pak. Ya, jadi ada 2. Yang pertama kita akan bahas mengenai RUPS tahunan. Jadi adanya namanya RUPS tahunan itu adalah biasanya harus diselenggarakan dalam jangka waktu setidaknya 6 bulan pasca tahun buku terakhir. Setelah tahun buku terakhir ya. Jadi setidaknya setiap 6 bulan sekali, bahasa gampangannya ya, atau ini harus 6 bulan setelah tutup buku. Ya, pasca tutup buku ya, bukan tutup kantor. Maksudnya tutup buku ini perhitungannya ya, itu supaya ya, Pak, enggak kotor, enggak sobek gitu. Betul, bukunya harus tutup. Iya. Kalau perlu buka lagi. Iya. Kemudian RUPS tahunan ini juga diselenggarakan untuk membahas dan juga menyetujui laporan tahunan perusahaan tadi, Pak. Yang biasanya akan disampaikan oleh Dewan Direksi yang berhubungan dengan berbagai hal yang mempengaruhi perusahaan. Jadi keadaan perusahaan itu bisa dibilang harus kita update ya kepada direksi, kepada komisaris, ini pada semua pemegang saham gitu. Iya, terutama kan sekarang ini dampak dari COVID ini ya, banyak sekali kan perubahan-perubahan itu yang pasti terjadi. Ya harus new normal. Harus berubah. Terus juga misalnya adanya relaksasi dari bank atau apa, nah seperti itu biasanya banyak sekali sih, setiap berapa 6 bulan sekali, atau ini kan kita sudah 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun ini ya. Termasuk extraordinary Pak, gitu keadaan ya, yang luar biasa. Kalau menurut Pak Michael itu bencana alam. Iya. Jadi seperti ini biasanya diadakan RUPS tahunan Pak. Jadi setiap RUPS tahunan itu setidaknya setiap 6 bulan sekali diadakan RUPS 6 bulan atau berkelanjutan. Sekarang itu mengenai tentang RUPS tahunan ya Pak ya, biasanya ini rutin diadakan oleh perusahaan korporat itu setiap tahun atau setiap 6 bulan sekali pasca tahun buku itu diadakan RUPS ini. Kemudian juga adanya RUPS luar biasa. Itu diselenggarakan pada suatu waktu tertentu yang didasarkan pada adanya kepentingan dari perseroan tersebut. Kepentingan yang mendesak itu ya Pak? Betul. Pokok pembahasan yang ada pada RUPS luar biasa adalah segala sesuatu hal yang sifatnya mendesak. Ternyata Sally, Pak Thomas lebih pintar Pak. Karena luar biasa Pak. Luar biasa. Gitu ya. Tidak biasa. Iya, kita orang-orang luar biasa. Jadi segala sesuatu yang sifatnya mendesak ya, yang tadi juga Pak Thomas sudah ceritakan, dan berada di luar rencana rutin pembahasan RUPS tahunan. Oh. Ya, jadi dia mendesak, selain sifatnya mendesak juga dia berada di luar rencana rutin pembahasan RUPS tahunan. Kalau tadi tahunan kan sudah pasti, update-nya ke neraca keuangannya itu kan pasti yang dilakukan di RUPS tahunan. Betul. Tapi ini ada sesuatu yang sifatnya mendesak di luar RUPS tahunan. Nah, mungkin karena ada perubahan-perubahan yang kayak awal-awal COVID dulu ya, awal-awal pandemi berubah gitu ya. Jadi perusahaan kita setirnya agak dibelokkan sedikit gitu ya. Iya. Jadi contohnya ya Pak ya, contohnya biar gampang aja, RUPS luar biasa ini misalnya masalah hukumnya yaitu penurunan atau pencopotan salah satu eksekutif perusahaan, bisa. Ya, atau masalah lain yang dinilai tidak bisa menunggu RUPS tahunan yang diselenggarakan. Saya kasih contoh aja ya. Betul.
RUPS luar biasa ini kejadiannya barusan ini ada klien saya juga, dia kan ada dua, ini saya kasih contoh dua. Yang pertama itu direktur utamanya meninggal Pak, tahu-tahu. Waduh. Nah, direktur utamanya meninggal. Nah, dari sini ini dengan adanya si direktur utama meninggal kan harus segera dicari nih Pak, kan ini harus running juga kan, direktur utama juga ikut teken semua dalam keuangannya atau nah ini kan harus cepat dicarikan solusi. Nah, seperti ini tidak bisa dimasukkan ke dalam RUPS tahunan, maka harus cepat membuat namanya RUPS luar biasa. Oh, jadi mereka datang ke Bapak, ngangkat Bapak sebagai direktur utama, bukan ya? Lanjut Pak, lanjut. Gitu ya. Supaya tidak tegang ini. Iya, Bapak, terima kasih. Jadi seperti itu. Jadi RUPS, jadi seperti hal-hal seperti ini tahu-tahu harus diadakan RUPS. Karena kalau berlama-lama ya nanti perusahaannya tidak bisa arahnya tambah tidak menentu gitu. Iya. Kemudian ada salah satu contoh lagi dari kasus teman saya ini, ternyata salah satu anggota direksinya ini terlibat dalam masalah hukum. Waduh. Dalam tindak pidana korupsi. Waduh. Ya, jadi si direktur utamanya di Jakarta Pak, kebetulan dia di daerah Cipete situ. Nah, dia si direkturnya ini terlibat tersandung masalah KPK. Ya. Jadi singkat cerita kan tidak bisa lagi untuk ikut di dalam perusahaan tersebut. Itu pribadinya atau menyangkut perusahaan juga Pak? Pribadi, karena dia ada usaha lain dari terlibat dari pihak dari orang tuanya. Nah, seperti ini akhirnya kan harus dicopot Pak. Betul. Ya, perusahaan komisaris kan pasti tahu. Nah, dalam hal pencopotan tersebut kan tidak serta-merta harus dicopot atau gimana. Nah, ini tetap harus dilakukan RUPS luar biasa. Seperti itu. Ini contoh-contoh RUPS luar biasa ya Pak ya. Nah, kemudian bedanya juga seperti ini Pak. Kalau di RUPS ini kan tahunan ini biasanya diselenggarakan pada saat jam kerja saja rapatnya. Kalau kerja. Yang biasa. Iya. Tetapi yang bisa yang kalau di RUPS luar biasa ini tidak bisa biasanya bisa dilakukan hari apapun. Karena sifatnya urgent ya. Kemudian baik itu hari libur maupun hari kerja bisa sewaktu-waktu RUPS luar biasa. Oh, terus yang menetapkan siapa Pak? Misalnya harinya atau kapan gitu? Nanti ada Pak. Oh, nanti ada. Dasar urgensinya itu loh Pak. Iya. Ya, nanti kan dilihat setelah ada sesuatu seperti kejadian tadi mati. Nanti kan yang si komisaris, ada yang namanya direktur, ada mereka sudah saling kontak-kontakan sendiri. Saling kontakkan atau otomatis tahu sih ini misalnya kita Pak, kita punya perusahaan, tahu-tahu kita punya direktur utamanya meninggal kan. Pak Thomas sama saya pasti tahu kita sebagai komisaris. Segera kita lakukan RUPS, kita panggil yang berkompeten misalnya pakai notaris ya, kita segera melakukan RUPS luar biasa. Kita panggil, kita segera misalnya kita mau lakukan pengangkatan direktur barunya ini siapa? Direktur barunya ini seumpama kita pilih si Sally, direktur utama ya, yang lama sudah meninggal. Nah, itu kan perlu RUPS juga. Luar biasa kan sifatnya juga nggak bisa rutin 6 bulan lagi kan, harus urgent, kalau bisa dalam waktu sebulan depannya kan juga nggak bisa serta-merta. Nah, ini harus disusun cepat-cepat RUPS ini Pak nantinya. Seperti itu. Ya. Kemudian juga ada lagi tujuan dari RUPS ini apa sih Pak, Bu? Jadi yang paling utama diadakannya RUPS ini tujuannya adalah demi menyetujui berbagai bentuk kebijakan ataupun peraturan yang disusun oleh PT dalam wujud laporan. Biasanya laporan yang mencakup rapat umum pemegang saham. Ada macam-macam Pak ini Pak ya Bu ya. Ada laporan kegiatan perseroan yang tadi saya bilang ya, kegiatan keseharian perseroan. Kemudian laporan pelaksanaannya bagaimana Pak? Ya. Jadi pelaksanaannya ini bagaimana yang dalam bentuk tanggung jawab terkait sosial dan lingkungan perusahaan. Jadi hal ini memastikan pelaksanaan kegiatan operasional di perseroan tersebut sudah sesuai dengan aturan dan juga tidak melanggar nilai kesepakatan sebelumnya yang kita sudah sepakati. Kemudian yang penting dari RUPS ini juga mengenai laporan keuangan Pak. Wah ya ini paling penting ini Pak. Juga poin selain tadi saya jelaskan laporan kegiatan perseroan dilakukan oleh perseroan dalam kurun waktu yang harus dicantumkan laporannya tadi, kemudian laporan pelaksanaannya, laporan keuangan menjadi poin utama dari diselenggarakan rapat umum pemegang saham.
Dengan laporan keuangan ini, maka nantinya para peserta rapat umum pemegang saham bisa mengetahui Pak, apakah perseroannya sedang mengalami laba atau rugi. Oh, betul. Nah, nanti akhirnya laporan keuangan ini juga akan dibandingkan dengan pada laporan-laporan tahun-tahun sebelumnya. Bisa untuk perbandingan Pak. Laporan keuangan yang ada di dalamnya harus tersusun secara lengkap, mulai dari laporan perubahan modal, laporan arus kas, neraca akhir tahun, dan catatan penting yang harus tertera di laporan tersebut. Ini biasanya yang paling menguasai Pak Thomas tahu siapa? Ibu Elisa. Kenapa itu saya Pak? Ibu Funfun. Wah, ini saya sudah mulai bersinergi bekerja sama dengan Ibu Elisa. Dia urusan-urusan ini pajak, ini Ciamik Pak, bagus dia. Gitu Pak. ya. Iya. Puji Tuhan. Juga jenis-jenis tadi saya katakan tujuan RUPS ini juga tadi mengenai gaji dan tunjangan bisa Pak. Oh, gajinya kecil aja, tunjangannya yang luar gitu biasa. Ya. Nah, makanya harus RUPS Pak. Gitu ya. Iya. Harus RUPS jadi biar tahu gaji dan tunjangannya. Gaji dan tunjangan yang dimaksudkan lebih fokus kepada ke Dewan Komisaris dan juga kepada para anggota direksi di dalam perusahaan. Terus dari adanya kegiatan RUPS ini nantinya akan lebih transparan terkait gaji yang nantinya akan diperoleh oleh para dewan tersebut. Jadi penentuan gaji direksi ini lewat RUPS juga Pak. Bukan diaturnya lewat ADART gitu ya Pak? Iya, tapi kan melakukan anggaran dasar kan harus lewat RUPS Pak. Oh, urut-urutannya. Iya dong, ya makanya saya bilang tadi ternyata RUPS itu tidak sesimpel sesederhana yang kita pikirkan. Betul. Ternyata dia mengandung muatan yang powerful tadi Pak, kalau Bapak ngomong ya. Itu. Betul. Kemudian juga nama Dewan Komisaris dan anggota direksinya. RUPS itu juga nantinya tadi Pak, kita akan menentukan siapa yang akan duduk di dalam Dewan Komisaris tersebut ya Bu Celia. Kemudian anggotanya dalam anggota direksi perseroan itu tersebut siapa saja. Ya. Kemudian seluruh nama tersebut harus ditulis ya, penting ditulis Pak. Kalau nggak ditulis nggak bisa dibaca nanti. Iya. Betul. Harus ditulis dan diketahui bersama oleh para investor agar mereka mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab atas jalannya kegiatan operasional perseroan. Ternyata Pak, karakter dari seorang direksi ini sangat berpengaruh dalam sebuah PT. Oh iya, itu yang menentukan. Karena kalau ralat Pak, ralat, bukan ditulis, diketik sekarang Pak. Diketik ya. Iya. Betul, harus cermat berarti Bu Celia kalau ngomong sama Pak Thomas. Kemudian juga rincian masalah yang terjadi. Jadi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PT tersebut harus bersifat lebih terbuka dan transparan. Jadi seluruh masalah yang mempengaruhi kegiatan operasional perseroan terbatas tersebut harus dilaporkan secara jelas. Nah ini, jadi ternyata RUPS ini tujuannya banyak ya. Betul. Ya, ternyata mungkin saya bisa kasih poin-poinnya aja. Jadi tujuan RUPS ini yang pertama bisa sebagai laporan kegiatan perseroan tersebut ya. Kemudian juga menjadi laporan pelaksanaan perseroan itu bagaimana? Seperti yang tadi saya jelaskan. Juga LPJ, laporan pertanggungjawaban ya. Iya, seperti itu. Kemudian juga dari RUPS ini sendiri juga sebagai tujuannya sebagai laporan keuangan kinerja perusahaan tersebut. Kemudian juga membahas mengenai gaji dan tunjangan para direksi ya, dibuatkan dalam suatu RUPS tersebut yang tadi Pak Thomas bilang kan harusnya dalam anggaran dasarnya ya. Tadi ya. Jadi nah itu kan juga harus RUPS ya Pak ya. Kemudian juga nama-nama dewan komisaris dan anggota dewan direksi. Ya, karena ini sangat menentukan kredibilitas dari perusahaan tersebut. Jadi jangan macam-macam, jangan sembarang kita asal comot anggota direksi, Pak. Ternyata penting juga ya kredibilitas seseorang dalam suatu perusahaan. Kemudian juga rincian masalah yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Macam-macam, Pak. Nanti biasanya dalam pelaksananya mungkin Pak Thomas juga pernah tahu ya, ternyata pelaksananya dalam perusahaan ini bermacam-macam tadi. Misalnya seperti tadi dengan adanya relaksasi bunga dari bank, KPR atau semuanya itu nanti permasalahan yang akan terjadi. Perubahan jenis produksi yang sering. Ya, bisa salah satunya ya jenis misalnya pengembangan produksi ya Pak ya. Bukan pengembangan, yang asalnya produksinya yang tidak ya sebagai pelengkap aja supaya bahannya tidak banyak buang. Ternyata zaman pandemi ini malah itu yang laku. Ya, dalam arti kan
ternyata hal yang dulu perusahaan melakukan hal tersebut bisa dikembangkan lagi menjadi sesuatu yang lebih produktif lagi. Justru itu yang di zaman pandemi ini yang jadi produk utama dari perusahaan pabrik tersebut. Ini adalah tersebut. contoh-contoh yang tadi Pak Thomas katakan, ini dari perincian masalah yang terjadi. Jadi update dalam perusahaan tersebut Betul. ada apa. Ya, jadi pentingnya tujuannya RUPS itu seperti itu, Pak. Jadi apa yang dihasilkan oleh RUPS ini berkekuatan hukum apa enggak? Mengikat. Ya, pastinya berkekuatan hukum, Pak. Jadi perlu didaftarkan ke sifatnya mengikat, perlu. Nantinya pasti oleh pejabat yang berwenang akan didaftarkan ke Kemenkumham. Oh, sampai ke Kemenkumham ya? Ya, pastinya, Pak. Jadi nanti setelah RUPS nih, setelah rapat, meeting, dapat kesepakatan keputusannya ABC menjadi anggaran dasarnya seperti ini. Kemudian maksud tujuannya seperti ini. Kemudian kita panggil legal dari perusahaan tersebut. Oh, ada bagian legal itu yang mendaftarkan. Lalu untuk mengesahkannya kan harus dibuatkan contohnya akta seperti itu. Nah, akta tersebut setelah disahkan, bagaimana supaya disahkan harus minta persetujuan dari SK Kemenkumham. Dari SK Kemenkumham keluar hasilnya, nanti kita akan bahas lagi, Pak. Banyak ya sifatnya. Kalau dari banyaknya tujuan dari RUPS ini, Pak, itu masa pelaksanaannya itu ada batasannya atau tidak? Batasan yang jelas secara hukum atau tergantung berapa banyak kepentingan yang mau dibahas dalam RUPS? Ya, nanti setiap permasalahan yang dikehendaki itu kan akan dibahas. Dan tapi yang pasti nanti itu untuk PT, yang pasti untuk PT ini ada jangka waktunya ya, Pak ya. Ya seperti pengangkatan pengurus berapa tahun itu ada. Nah, nanti kalau yang lain-lainnya ini gaji tunjangan atau dan semuanya ini ya sangat berpengaruh juga nanti diadakan RUPS tadi. Lah, iya, satu kali RUPS kan 6 bulan sejak tutup buku. Ya. Ya, setelah tutup buku. Nah, satu kali pelaksanaan RUPS itu sendiri berapa lama? Diatur juga atau enggak? Itu tergantung 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Kalau 1 hari, kalau banyak masalahnya kan bisa lama, Pak. Ya, makanya tadi kalau memang itu hal sifatnya mendesak, segera dilakukan RUPS luar biasa, Pak. Itu tadi RUPS luar biasa sifatnya mendesak ya, ternyata harus ada kebijakan pemerintah seperti ini atau bagaimana, itu kan cepat sifatnya urgent ya, segera aja dilakukan RUPS mendesak. Sifatnya tadi saya katakan bisa dilakukan hari libur maupun hari kerja. Kan yang namanya rapat umum, Pak, kan banyak kepala, banyak pemikiran. Ya, nanti ada kita bahas mengenai bagaimana siapa pengambil keputusannya, mekanismenya penyelenggaraan RUPS. Nah, semakin banyak kita maksudnya bernegosiasi satu dengan yang lainnya kan menambah durasi waktu. Lah itu dibatasi nggak secara undang-undang? Dibatasi untuk apanya dulu, Pak? Jangka waktu yang mana dulu? Rupnya itu, Pak. Kalau semakin lama kita nego-nego nggak ketemu, jangan kita nego-nego lagi. Nanti ada, Pak, siapa berhak pengambil keputusannya itu, siapa yang menentukan bagaimana misalnya dalam suatu RUPS pertama tidak ada kesepakatan, kemudian dilakukan RUPS kedua sampai RUPS ketiga, nanti itu finalnya bagaimana? Nanti kita akan bahas, Pak, jangan terlalu panjang dulu. Ternyata spiritnya sih ya, sore ini saya sangat semangat karena apa? Si Sally dengan Pak Thomas luar biasa excitingnya ya. Loh, betul kan Spiritners? Ini pembicaranya menarik, luar biasa. Topiknya juga pelajaran yang baru gitu ya, Pak ya. Dan bukan baru dan mengantukkan tidak, tapi menyegarkan. Betul, yang penting itu sehat dan segar ya, Pak. Membuat udara yang Surabaya menjadi panas ini menjadi lebih panas lagi di kepala. Karena kita mikir gitu. Betul. Ya. Jangan ditunda-tunda Spiritners. Ayo bergabung selagi masih ada waktu. Wah, ini sudah berjalan terus. Ini jamnya enggak kecepatan ya? Oh enggak. Wah, berarti tinggal 40 menit lagi pembicaraannya luar biasa. Iya, jangan sia-siakan Spiritners. Ayo bergabung. Sekarang bergabungnya mudah lewat aplikasi Spirit Online. Betul. Ya, tinggal download aja di Play Store. Nanti begitu sudah di-download, tinggal pilih menunya ada di dalam sana. Iya. Tapi format wajibnya jangan lupa. Nama, spasi umur, spasi L atau P, dan pokok pertanyaannya. Menunya apa, Pak? Tadi dikatakan menunya berarti Bapak belum download ya. Iya. Ada WA, ada Zoom, YouTube, Instagram banyak banget. Saya kira menunya nasi campur, nasi rawon bukan ya, Pak ya? Nanti malam itu. Kita akan kembali Spiritners setelah satu pujian berikut ini.
When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're to break every chain, our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds
Prime Professional Time bersama Thomas, Sally dan juga Pak Erwin. Dan tadi kita udah dijelasin ya Spiritners tentang jenis-jenisnya apa saja, ada tahunan dan luar biasa dan juga ada tujuannya. Banyak sekali tadi itu ya. Nah, buat Spiritners nih yang penasaran, yang mau tanya-tanya, yuk langsung aja gabungan sama kita, bisa langsung WA ataupun join Zoom. Nah, biar mudah langsung aja install aplikasi Spirit Online. Jadi yang mau gabungan jangan lupa ya, format wajibnya nama spasi umur spasi L atau P. Ya. Dipersilakan Pak Erwin. Iya. Dilanjutkan. Karena kita terlalu panas dan ceria pagi hari ini ya Pak. Sore. Sore ya, sore. Tadi malam. Pagi. Jadi memang tadi kita sudah tahu sedikit tujuan RUPS itu apa sih. Jadi ya saya akan bacakan ya. Jadi sedikit saja tadi mengenai kewenangan RUPS sudah kita bahas. Kemudian jenis-jenis rapat RUPS itu juga sudah kita bahas, betul ya Pak Thomas ya, Sally ya. Ada RUPS tahunan, ada RUPS luar biasa, kemudian juga tujuan RUPS itu apa gitu ya. Mungkin saya juga Spiritners yang baru join ya. Jadi tujuan RUPS itu juga macam-macam. Tadi ada laporan kegiatan perseroan, kemudian laporan pelaksanaannya, kemudian laporan keuangannya, kemudian gaji dan tunjangan tadi ya, kemudian nama anggota dewan direksinya dan juga anggota dewan komisaris, kemudian rinci masalah yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Itu tadi tujuan diadakan RUPS biasanya ya. Kemudian juga sekarang kita akan masuk ke topik bagaimana sih ketentuan dan mekanisme dari penyelenggaraan RUPS tersebut. Ya. Jadi ternyata RUPS ini ada ketentuannya Pak, ada mekanismenya. Gitu ya. Iya, dalam menyelenggarakan RUPS. Yang pertama perlu diperhatikan lokasi diselenggarakannya RUPS tersebut, Pak. Ternyata lokasi ini menentukan posisi. Bukan ditentukan, iya. Gitu ya maksudnya. Jadi posisi menentukan porsi, Pak. Nah, dari sebelum saya di meja makan. Nah, saya sudah tahu Pak pemikiran Anda. Jadi saya bahas dulu ya. Jadi lokasi diselenggarakannya RUPS ini adalah tempat perseroan melakukan kegiatan operasional bisnisnya. Oh, berarti harus kalau pabrik ya harus di pabriknya. Ya harus di daerah tempat harus diselenggarakan di perseroan itu ya tadi sudah dibacakan. Kemudian untuk hasil rapat untuk RUPS ini pada perusahaan perseroan terbuka maka diselenggarakan RUPS umumnya di bursa saham tempat perseroan tersebut dicatat. Ya. Tapi yang jelas yang terbuka yang tadi Mbak Thomas sempat kita bahas waktu off air itu ya makanya ya. Tapi yang jelas RUPS pada perseroan atau perseroan terbuka ini harus diselenggarakan di wilayah negara tersebut. Harus dibawa bendera merah putih, Pak. Betul. Ya, RUPS itu ya. Nah, kalau saya punya joinan orang luar negeri gitu. Iya, nanti PMA ya. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya ya, Pak ya. Oh gitu ya. Pak Thomas terlalu pintar. Ya. Siap. Jadi ketentuannya sudah harus dilakukan di wilayah negara tersebut, Pak. Kemudian ini juga yang lagi hot topik juga ya. RUPS itu ternyata Pak juga bisa diselenggarakan dengan format video konferensi dengan menggunakan media elektronik yang memungkinkan setiap anggota RUPS saling melihat, mendengar dan berpartisipasi dalam rapat secara langsung. Dengan catatan videonya dibuka. Iya, harus ada kuota. Ya. Kalau ikut videonya di off sama saja. Bisa mendengar tidak bisa dilihat. Betul, seperti tadi ya ceritanya Pak Thomas tadi ya. Gitu ya. Walaupun bisa diselenggarakan dengan format video konferensi, namun perlu ada catatan juga Pak Thomas Bu Sally. Surat edaran rapat tetap harus mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh seluruh peserta RUPS sebelum diselenggarakannya RUPS, Pak. Wow, berarti surat edaran ini jalan dulu gitu ya? Iya, jadi nanti ada waktunya biasanya kurang 2 minggu sebelum RUPS ini biasanya dilakukan pemanggilan, Pak. Itu surat edarannya enggak bisa berbentuk digital gitu, enggak bisa ya? Kemajuan teknologi bisa, tapi lebih baik juga tetap disertai surat undangan resmi yang dikirimkan, Pak. Jadi kita memiliki tanda putih, jadi kan lebih mengikat ya. Karena kalau gini Pak, ini berpikiran yang logis, yang cepat aja. Surat dikirim kan harus ditandatangani dulu.
Nah, sementara setelah tanda tangan kirim balik, makan waktu. Ya kan, Pak? Nah, sekarang kan teknologi sudah maju. Surat boleh dikirim, tanda tangannya lewat kirim email loh, Pak. Oh iya, saya kurang maju berarti, Pak. Tanda tangan terus saya pikirnya gitu. Fisik gitu ya. Iya, yang penting kita terima dulu, ada boleh gitu nanti saya bisa terima dulu, tapi fisik aslinya nanti tetap dikirim ya. Oh iya iya. Bisa. Yang penting tanda tangan dulu, rapat dulu. Nanti itu tergantung dari kirim fisiknya. Nanti gitu itu tergantung dari mekanisme perusahaan tersebut, Pak. Tapi yang penting bahwa RUPS yang diselenggarakan dengan format video konferensi ini boleh dilakukan ya. Karena bisa saling melihat mendengar, namun surat edaran rapat tetap harus mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh peserta RUPS sebelum diselenggarakan RUPS tersebut. Ini pernah kejadian juga, saya pernah ada klien juga. Jadi memang perusahaan tersebut di sini di Surabaya, tetapi anggota direksinya juga ada yang di Jakarta, ya. Kemudian juga ada yang salah satu di Bogor juga ada ya, sama salah satu di Malang. Nah, jadi ini kan luar kota semua. Betul. Keadaannya juga sifatnya bukan melepas aset atau jual beli saham, tapi ini kebetulan sifatnya yang cuma membahas anggaran dasar dan semuanya. Jadi dilakukan kegiatan tahunan gitu ya. Konferensi call seperti itu bisa dilakukan, tapi surat undangannya sudah dikirimkan terlebih dahulu, Pak. Dikasih tahu bahwa misalnya tanggal 1 Mei kita mengadakan RUPS seperti ini. Akhirnya mereka sama-sama nyala via Zoom. Ya, dan kebetulan malah yang pemegang saham terbesarnya itu yang orang Jakarta itu dia katakan dia memang nggak bisa, faktor usia juga dia nggak bisa datang ya, karena kan belum pandemi ini terlalu tinggi, tapi kan juga riskan ya, jadi dia nggak bisa. Nah, dilakukan konferensi video call itu, Pak, bisa dilaksanakan, tapi ingat undangan tetap harus dikirim dan mendapat persetujuan dan sudah ditandatangani, Pak. Menyatakan setuju bahwa nanti RUPS tanggal sekian akan dilaksanakan yang dihadiri oleh ini dengan berita acaranya apa itu harus dibahas, Pak, seperti itu. Surat edarannya ini tidak harus berbentuk fisik gitu ya, bisa lewat email gitu tadi. Kirim email dulu ya, karena sekarang kan kemajuan teknologi, kirim email. Tapi yang tulisan tinta basah biasanya untuk menjaga kesafetian di perusahaan tersebut juga mendapat persetujuan, nanti dikirimkan menyusul, biasanya itu bisa. Itu nanti mekanismenya bergantung dari kesepakatan perusahaan tersebut bagaimana. Siap. Misalnya bersifat urgent, RUPS luar biasa. Nah, kayak seperti itu. Nah, nanti itu kan sifatnya juga ada mekanisme lagi dari perusahaan tersebut, enaknya bagaimana. Yang sudah dibahas bagaimana, ternyata memang perlu tinta basahnya, Pak ya, fisiknya ini. Jadi nanti terpaksa ya via email dulu kirim bisa. Tapi itu semua bisa menyesuaikan lah ya, bisa disesuaikan. Iya. Bukan peraturan yang baku gitu ya. Bukan peraturan baku, tidak juga, Pak, karena itu harus ada. Tetapi harus maksudnya ada, tapi pelaksanaannya bisa menyesuaikan. Ya, itu ya yang penting zaman sekarang seperti itu ya, Pak ya. Siap. Kemudian permintaan ketentuan mekanisme permintaan RUPS. Syarat lain diselenggarakan RUPS adalah wajib dilakukan pemanggilan para pemilik saham oleh direksi perusahaan, tetapi dalam kondisi tertentu para dewan komisaris atau pemilik saham juga bisa melakukan pemanggilan tersebut berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Ini juga bisa. Kalau diajak RUPS kayak tadi bisa, sibuk, nggak mau. Iya, juga karena faktor usia, atau mungkin aja kan, Pak, si komisaris sudah terlalu tua, sudah mulai pikun atau bagaimana. Ini juga perlu nanti ada surat keterangan dokter, juga minta penetapan pengadilan atau diwakilkan ke siapa, nanti itu perlu ada mekanisme. Bukan karena nggak mau terus yang lainnya geram gitu ya. Iya, misalnya karena gemes gitu, pakai surat pengadilan gitu. Iya, kebetulan penetapan pengadilan nanti bagaimana kalau tidak datang, atau pengambilan keputusannya bagaimana, dia menyetujui atau bisa jadi toh, Pak, kadang-kadang ini orang tiba-tiba di saat di tengah jalan ini tahu-tahu orangnya amnesia, bisa jadi toh kemungkinan segala atau juga stroke atau bagaimana. Nah, ternyata harus segera melakukan urgent yang namanya RUPS luar biasa tersebut. Nah, ini ternyata masalahnya tuh banyak dalam perusahaan tersebut. Nah, ini tidak serta-merta ya udah ini si komisaris sudah tua, apalagi tinggalnya di Jakarta jauh, nggak bisa datang, ya udah. Lama kok nggak pernah mampir. Nah, lupa mungkin. Iya, jadi itu penting, Pak. Apalagi komisarisnya lupa, anaknya enggak lupa. Keturunannya masih ingat kan, kok betul, bisa betul. gitu ya. Jadi itu pentingnya seperti itu. Kemudian pemanggilan yang tadi saya lakukan setidaknya dilakukan minimal 14 hari pasca tanggal RUPS. Diselenggarakan dengan surat edaran ataupun iklan tadi yang Bapak sudah katakan ya, bisa. Yang di dalamnya berisi informasi tanggal, waktu dan lokasi rapat. Sekarang ini kan koran sudah
masih banyak ya Pak ya? Masih tapi ya? lebih kecil. Ukurannya enggak sebesar dulu. Sekarang karena majalah gitu sekarang. Kalau 4 kolom mahal Pak mungkin ya. Jadi satu kolom gitu ya Pak ya. Nah, betul. Jadi yang baca juga males gitu Pak ya. Ini yang jual gorengan itu harus beli lebih banyak koran bekas itu. Iya. Kemudian bahan materi yang dipresentasikan selama RUPS juga harus disediakan oleh kantor perseroan tersebut. Juga untuk para pemilik saham selama periode pemanggilan hingga RUPS dilakukan. Untuk sebelum melakukan pemanggilan RUPS, pihak perusahaan terbuka ini ya terutama harus melakukan pengumuman seperti tadi Pak Thomas tadi kan sempat mau tanya tuh bagaimana dengan perusahaan terbuka ini harus melakukan pengumuman terkait diadakannya pemanggilan RUPS terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. Kalau pasar modal kan semuanya bisa beli, baik orang dalam negeri maupun luar negeri kan bisa. Bisa. Nah itu gimana Pak? Apa semuanya dari luar negeri jauh-jauh? Enggak, nanti ada ketentuan-ketentuan yang akan dibahas sendiri Pak. Oh. Jadi nanti bagaimana mekanismenya, kan nanti ada siapa berhak yang mengambil keputusan terbesar dan siapa, bagaimana dalam pengambilan keputusannya itu kan nanti ada di dalam berita acaranya RUPS perusahaan tersebut. Nah nanti orang-orang yang lainnya bagaimana mengetahui Kak tadi Pak Thomas sempat tanya bagaimana RUPS yang terbuka yang dia mungkin ya kan pemegang saham ribuan ya bagaimana itu nanti biasanya dilakukan lewat pengumuman media massa tersebut Pak. Setidaknya orang-orang tersebut mengetahui ada kebijakan apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Seperti itu ya. Kemudian RUPS baru bisa dimulai apabila sudah dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah para pemilik saham dengan hak suara hadir ataupun diwakili. Oh, bisa diwakilkan? Bisa. Ya, tapi ada surat kuasa ya Pak ya. Oh. Kemudian jumlah tersebut bisa saja berbeda-beda tergantung undang-undang atau anggaran dasar dalam menentukan jumlah minimal yang harus hadir dalam RUPS. Oke, ya, jadi sudah ada ketentuannya juga. Dihadiri oleh berapa persen ya pengambilannya keputusan itu nanti ada diatur semua. Jika jumlah minimal dari RUPS tidak bisa tercapai tadi ya Pak ya, maka apa yang harus dilakukan Pak dalam RUPS tersebut? Harus dilakukan pemanggilan RUPS kedua. Ya, jadi dengan berisi penjelasan bahwa pada panggilan RUPS pertama sudah dilakukan namun tidak mencapai jumlah minimal yang hadir. Ya, quorum gitu ya Pak. Quorum ya tadi gitu ya, Pak. dari Pak Thomas sempat ada pertanyaan seperti ini ya. Ini akan kita bahas. Betul. Pakai itu Pak Thomas sabar. Pak Thomas ya, sabar Bu Seli ya. Nah, kemudian dalam jumlah yang tidak tercapai adanya RUPS kedua sama halnya dengan RUPS pertama, RUPS kedua baru bisa dilakukan juga jika sudah dihadiri oleh ini Pak minimal ya biasanya sepertiga dari seluruh pemilik saham dengan hadir sendiri atau diwakilkan terkecuali jika anggaran dasar sudah menentukan jumlah yang lebih banyak lagi. Ya, tetapi setidaknya Bu Seli, Pak Thomas, sepertiganya ini sudah ada Pak, jumlah minimal tadi saya katakan ya. Jumlah minimalnya ini sepertiga. Jika jumlah minimal anggota RUPS pada kedua juga tidak tercapai, bisa jadi Pak pertama sudah tercapai, kedua enggak tercapai, bagaimana? Maka pihak perseroan memiliki hak untuk PT-nya itu Pak ya, berhak untuk mengajukan permohonan pada ketua pengadilan dalam negeri untuk menetapkan kuota peserta pada RUPS ketiga nanti. Dari RUPS kedua ngajukan ke pengadilan berapa lama Pak? Ada waktu yang ditentukan enggak? Seperti tadi kan kalau RUPS kedua dari pertama kan 14 hari. Nah kedua menuju ketiga ini kalau lewat harus pengadilan lagi kan berarti membutuhkan waktu lebih lama. Ya, karena itu Pak Thomas hari ini saya katakan pintar sekali. Padahal di bawahnya nanti bahas poin-poinnya sudah ada ya. Oh gitu ya. Gak apa-apa Pak Thomas, menunjukkan Anda seorang yang kreatif sekali ya. Jadi pertanyaan bagus sekali Pak. Nanti tapi saya akan jawab nanti ya Pak ya. Saya akan jelaskan poin selanjutnya ya. Kemudian tadi saya
saya refresh bentar, jika jumlah minimal dari RUPS kedua juga tidak tercapai Pak, maka pihak perseroan kan juga berhak nih mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Dalam Negeri untuk menetapkan kuota peserta pada RUPS ketiga nantinya tadi ya. Nah, bentuk penetapan yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri terkait kuota RUPS ketiga ini sudah final dan memiliki kekuatan hukum yang pasti. Jika sampai ketiga, jadi apapun yang ketiga ini sifatnya sudah final Pak, tidak ada lagi yang keempat, kelima sudah nggak ada. Ketiga sudah final, apalagi sudah minta penetapan tadi ya dari Ketua Pengadilan Negeri. Nah ini Pak, pemanggilan pada RUPS kedua dan ketiga ini bisa dilakukan dalam kurun waktu 7 hari sebelum dinyatakan RUPS. Oh. Ya ternyata terjawab kan Pak Thomas? Iya. Tapi apa cukup Pak? 7 hari. Ngubungi pihak pengadilan kan tidak segampang, tidak bisa cuma telepon aja Pak. Ya kan pada waktu biasanya kan RUPS pertama belum tercapai, kemudian kan mau RUPS kedua. Nah ini kan kita sudah sifatnya berjaga-jaga dulu ya, bahasa Jawanya ancang-ancang ya. Kita sudah melakukan step by step yang harus dilakukan. Ya, kalau di depan itu ada tiang pancang. Tiang pancang itu Pak ya. Karena kalau sama di depan itu yang pancang sambil makan kacang gitu. Siap. Nah ini Pak, nah adanya kurun waktu 7 hari ini sebelum diadakan RUPS ini harus dilakukan juga Pak. Pada RUPS kedua, ketiga ini dilakukan dalam kurun waktu 7 hari. Nah, itu, ini Pak. ada satu yang tadi timbul di pikiran saya ini Pak. Di Waduh, hati. Iya. Di hati ini dalam. Atau bagaimana saya hari ini saya menjadi host atau Mas yang jadi narasumber? Oh iya, betul. Boleh ya? Atau dua-duanya nggak apa-apa. Kalau ada pemegang saham yang tidak bisa hadir, kan tadi ada istilah bisa diwakilkan dengan surat kuasa. Iya. Kalau tidak mengirimkan wakil, tapi bisa nggak dia kirim surat bahwa dia ikut dengan suara terbanyak? Boleh, jadi intinya kan bisa, ya? memberikan kuasa apapun keputusannya saya mengikuti kan gitu toh. Tanpa harus mengirimkan penggantinya gitu loh Pak. Nggak ada penggantinya, nah makanya tadi kan dengan adanya surat ngasih kuasa kan nanti biasanya Pak di berita anggaran dasarnya itu tertulis juga Pak. Misalnya jika para pemegang saham tidak bisa, itu kan ditulis masing-masing. Jika dia tidak bisa hadir sampai diundang berapa kali bagaimana hasilnya itu dibahas juga. Kemudian jika ternyata para pemegang saham ini ada surat yang bunyinya jika kayak tadi Pak Thomas tanyakan kalau saya nggak hadir pokoknya saya ngikuti suara keputusan terbanyak. Betul. Nah itu nanti makanya perlu RUPS itu nanti itu dibahas terperinci dalam anggaran dasar. Tapi itu termasuk terhitung hadir ya Pak suratnya itu. Ya nanti mewakili orangnya ya. Ya ini nanti ada di poin selanjutnya mengenai pengambilan keputusan Pak. Kecepatan. Iya, ditunggu dulu. Tidak sabar Pak. Itu nanti ada Pak di poin kita dalam pengambilan keputusan Pak dalam RUPS Pak. Puji Tuhan. Iya. Ayo Spiritners, silakan bergabung. Pembicaraan semakin menarik, waktu semakin menipis. Ya, meskipun tanpa kacang. Kita akan balik lagi setelah satu pujian berikut ini. Segala yang terjadi dalam hidupku ini semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu.
Masih dalam Prime Spirit Nurse, Professional Time. Iya. Waktu kita tinggal beberapa menit aja, tapi pembicaraan kita semakin seru, tidak menurun intensitasnya. Harus Pak. On powerful terus Pak, on powerful. Durability-nya Jos Marco Talk. Ya. Ini tadi kan sudah panjang lebar ya. Ya. Tanggung jawabnya RUPS ini apa, Pak? Tanggung jawabnya. Jadi memang RUPS ini yang paling penting adalah yang perlu diingat Pak, RUPS ini memegang segala wewenang yang tidak dapat diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris tadi ya Pak ya. Yang tanggung jawabnya apa Pak? Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh, baik itu secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Wih, sampai harta di rumah pun ikut ya? Misalnya kalau sampai menggelapkan uang perusahaan bagaimana Pak? Oh, kalau lalai gitu, lupa matikan lampu terbakar. Gitu. Jadi memang, lupa matikan mesin. Jadi memang seperti tadi tanggung jawab RUPS ini sangat luar biasa ya Pak. Ya. Sampai secara pribadi dalam arti apa atas kerugian perseroan. Misalnya contoh ini paling gampang, kita nggak usah berbicara seperti masalah tadi yang Pak Thomas tanyakan mengenai penggelapan uang atau apa. Betul. Contoh saja misalnya karakter pribadinya ini kayak tadi tersangkut dalam masalah korupsi atau masalah kriminal kejahatan, ini kan efeknya kredibilitas perusahaan tersebut kan juga turun Pak. Betul. Ya, biasanya nanti itu juga makanya tadi kan juga menetapkan anggota direksi, bagaimana nantinya sampai gaji dan tunjangan dibahas semua. Betul. Dan nanti biasanya kasuistis juga saya pernah alami juga, itu suatu perusahaan sampai dibahas terperinci bagaimana nanti jika salah satu anggota direksinya melakukan melakukan perbuatan hukum yang merugikan perusahaan. Itu dibahas semua. Jadi sampai tanggung jawab moralnya itu juga terkait semua dalam perusahaan tersebut. Jadi bukan enak-enak juga kita terikat dalam suatu jabatan direksi komisaris dalam suatu perusahaan. Didengar telinga tuh wah, bangga ya. Apalagi kalau didengar calon mertua. Wah. Makanya Pak, kalau sudah mendapat kemurahan Tuhan, mendapat posisi yang baik di perusahaan itu harus dijaga. Yang ngerti banyak dituntut banyak itu. Ya? Iya, memang bicara sama pendeta seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan Pak. Boleh. Ini dari Livia mau tanya, apa akibatnya kalau RUPS tahunan ya Pak ini tidak dilaksanakan? Terima kasih. Dengan siapa Bu tadi? Livia. Ibu Livia, selamat sore Ibu Livia. Ibu Livia berada di mana ini? Oh, enggak ada tempatnya. Oh, enggak ada. Saya sapa aja. Kan nama spasi umur spasi L atau P. Oh, bukan spasi alamat. Ya, selamat sore Bu Livia. Terima kasih buat pertanyaannya ya. Jadi bagus sekali nih ya. Kadang ini juga kita sering lupa, tetapi ini sebetulnya ini sebagai pertanyaan pamungkasnya saya mau gitu ya? Padahal saya masih mau nanya lagi loh. Gitu ya. Bu Livia, jadi apa akibatnya jika RUPS itu tidak dilaksanakan gitu ya Bu Livia ya maksudnya. Jadi bahwa prinsipnya Bu Livia, RUPS tahunan itu diadakan untuk mengesahkan perbuatan hukum direksi. Betul ya Bu Livia ya. Jadi selain juga mengesahkan perbuatan hukum direksi, juga rencana kerja, lalu juga alokasi dana, serta laporan kegiatan perseroan terbatas tersebut, neraca dan sebagainya. Namun dalam undang-undang PT memang tidak disebutkan Bu Livia, bagaimana kalau lewat tenggang waktu 6 bulan setelah tahun buku tersebut tidak diadakan RUPS, memang tidak ada Pak. Karenanya. Tetapi logikanya Bu Livia, Pak Thomas, Bu Shirley, yang saya ingin sampaikan di sini, kalau tidak ada pengesahan artinya belum selesai tanggung jawab PT pada tahun tersebut. Udah kepada pemegang saham. Iya, belum selesai. Jadi dianggap kasusnya masih menggantung terus. Tapi bukan berarti wan prestasi ke pemegang saham. Iya, tapi bukan kan maksudnya si pemegang selanjutnya ini pengen tahu juga kan, belum ada pengesahan, misalnya ada dividen yang harus dibagikan berapa. Nah itu kan belum ada pengesahan dari RUPS. Jadi kalau Bu Livia tadi tanyakannya pertanyaan bagus, apa akibatnya jika RUPS tahunan tidak dilaksanakan? Jawabannya saya juga simpel, kalau tidak ada pelaksanaan atau tidak ada pengesahan RUPS, artinya juga PT tersebut belum melakukan tanggung jawabnya pada tahun tersebut. Siap. Ya, dia lalai.
Nah, nanti itu efeknya panjang Pak. Nanti bisa panggil ke Bapak Michael Talatas itu Pak. Sama-sama Michaelnya tadi saya. Iya, itu lawyer Pak. Saya praktisi hukum beda lagi ya. Siap. Jadi itu ya Bolivia ya. Semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan Bolivia. Pertanyaan bagus. Kalau tidak bisa dilaksanakan RUPS tahunan tersebut. Ya. Nah, saya akan masih ada waktu ya? Oh, ada masih Pak, masih ya? Khusus untuk Bapak masih ada. Masih ada ya. Kemudian satu poin lagi yang saya ingin sampaikan, pengambilan keputusan Pak. Oh, ya. iya. Pengambilan keputusan dalam RUPS tersebut bagaimana ya? Jadi berbagai pengambilan keputusan yang ada pada RUPS ini pada dasarnya ditempuh dengan jalur musyawarah mufakat ya untuk pertamanya ya. Tetapi jika musyawarah tersebut tidak didapatkan keputusan final, maka pengambilan keputusan yang dianggap sah jika sudah disetujui oleh lebih dari setengah jumlah hak suara yang dikeluarkan, berbagai ketentuan jumlah tersebut bisa lebih besar lagi tergantung undang-undang atau anggaran dasar perusahaannya. Kemudian para pemilik saham bisa menghadiri RUPS saham tersebut ya dan memanfaatkan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham miliknya. Walaupun begitu, ketentuan ini tidak berlaku pada para pemilik saham yang tidak mempunyai hak suara. Jadi tadi pemilik saham pun ada yang tidak punya hak suara ya Pak? Ya nanti kan ada kan juga Pak pembagian di anggaran dasarnya pemegang saham yang punya suara itu bagaimana kriterianya. Yang tidak punya suara itu bagaimana kriterianya. Contoh kan kadang-kadang yang kecil diem aja, jangan banyak bicara. Pokok taunya cuan gitu ya. Taunya cuan. Nah, ini bahasa sehari gampangnya seperti itu gitu ya. Pak. Jadi ada yang berhak mengambil keputusan ini bagaimana kriteria yang harus dianggap bisa pengambil keputusan bagaimana. Yang tidak bisa melakukan pengambilan keputusan itu nanti karena semakin banyak suara semakin banyak nggak bisa ketemu keputusannya nanti. Iya, meetingnya bisa 1 minggu Pak. Ya. Jadi untuk para pemegang RUPS yang tidak menghadiri acara biasanya tetap tadi bisa diwakilkan dengan menyerahkan surat kuasanya bisa. Itu tadi tentang pengambilan keputusan. Iya. Sedikit. Yang menarik itu tadi penjelasannya sebelumnya ini bahwa dalam RUPS itu kan ada juga gaji dan tunjangan dari direksi dan komisaris. Ya. Dan itu hasil RUPS-nya akan dilaporkan ke Kemenkumham. Betul ya Pak? Jadi Kemenkumham ini harusnya tahu. Komisaris ini, dia dari PT ini dapat ada tunjangan, ada gaji sekian kan gitu ya Pak? Jelas ya Pak? Bukan itu Pak. Jadi gini, pertanyaan Anda juga kritis banget ya Pak ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi yang dilaporkan itu biasanya hal-hal yang memerlukan persetujuan kementerian. Misalnya ada hal-hal yang memang perlu persetujuan Kemenkumham. Betul. Dan tapi perusahaan kan juga mempunyai anggaran dasar, itu kan masuk anggaran dasarnya untuk perusahaan itu apa Pak? Betul. Jadi itu hanya cukup diketahui anggota direksi dan dewan komisaris saja. Tapi sifatnya hal-hal yang memerlukan persetujuan Kemenkumham dan terutama tadi kita juga bahas mengenai sifatnya yang berpengaruh sekali ya terhadap kehidupan perusahaan tersebut. Betul. Ini misalnya kayak masa kepengurusan dari pengurus itu kan tidak bisa, kan sudah ketentuan pemerintah harus setiap 5 tahun sekali diadakan perpanjangan pengurus atau bagaimana. Nah itu hal yang harus ditaati, harus dilaporkan ke Kemenkumham. Atau misalnya kayak tadi Pak, maksud dan tujuan PT ya. Kan ini kan update terus ceritanya. Maksud tujuan PT semakin ya juga ikut berkembang sesuai dengan perkembangan keadaan. Setelah kemudian pemerintah mengeluarkan keputusan lewat KBLI tadi ya, kamus tadi untuk bisnis tersebut tujuannya itu kan keluar semua. Nah nanti di situ itu keluar maksud dan tujuannya, kita kan menyesuaikan. Yang dulu saya maksud tujuannya seperti ini, ternyata sekarang update pemerintah harus sesuai ini lagi, diperbarui. Nah untuk memperbarui dan negara juga mengetahui perlu dilakukan laporan ke Departemen Kementerian Hukum dan HAM. Perbaikannya atau perubahannya ya. Karena ini penting sekali Pak, juga bukan kaitannya dengan pemerintah saja, tetapi juga instansi-instansi yang terkait dengan perusahaan biasanya juga minta Pak. Jadi yang tadi mungkin Pak Thomas juga tadi sudah sempat saya bahas, di akte yang terakhir itu yang saya tahu dari klien saya itu sudah 5 tahun yang lalu, sudah tahun ke-6 ya. Kemudian di tahun yang ke-6 ini si perusahaan kan seperti tadi kan berkembang terus, dia harus membuka rekening ya, membuka rekening
mungkin nggak tahu ada kerjasama untuk payroll, gaji karyawan dan semuanya, saya nggak paham. Pada saat dia mau melakukan pembukaan rekening dan dimintai akte PT-nya yang terakhir, nah ternyata update-nya kan dia sudah nggak update, sudah 6 tahun. Nah itu dikembalikan, dia minta dibikinkan akta terbaru. Yang pemiliknya malah nggak tahu kalau aktenya harus diperbarui. Iya. Banknya yang tahu ya Pak. Banknya tahu. Jadi keren Bang itu Pak. Keren ya Pak. Berarti ini ternyata bukan hubungannya begitu Pak ya. Bank mana itu Pak? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Bank itu keren pokoknya Pak. Pokoknya keren ya. Iya. Karena apa? Karena kan berkaitan loh kok bisa, tapi kan ternyata ini aktanya sudah akta yang lama. Ini contoh ya Pak. Jadi instansi-instansi yang terkait itu juga meminta Pak. Ternyata kayak tadi bagaimana saya lihat ada dari Bolivia tadi, bagaimana kalau dia tidak melakukan RUPS, ternyata apa kan tidak, ya sudah kan belum melakukan tanggung jawabnya, dia belum laporan yang terbaru ke kementerian toh Pak. Padahal ini sudah menjalani tahun yang ke-6. Pada saat dia mau membuka rekening, perusahaan tersebut mengalami kesusahan kalau dia tidak mau melakukan perubahan, karena dia tidak akan bisa melakukan pembukaan rekening. Oh gitu. Nah ini kan terkait semua, baik dari kementerian terkait, untuk perusahaan itu sendiri terkait, instansi bank itu sendiri terkait. Jadi ini suatu keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan Pak. Ya, puji Tuhan, kita sore hari ini mengerti bahwa RUPS itu penting ternyata. RUPS penting. RUPS Pak. RUPS itu penting. Ya. Puji Tuhan. Ini waktunya sudah habis. Sudah habis Sally. Sudah habis. Sudah. Katanya sampai jam 9 Pak. 17.30. Oh 17. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Erwin. Sama-sama untuk Bu Sally, waktunya Pak Thomas. di tengah kesibuk ini, orang sibuk ini. Gitu masih mau menyempatkan diri untuk berbagi dengan kita semua. Luar biasa Pak. Tambah sukses. Keluarga diberkati, pelayanan diberkati, kerjaan tambah maju ya Pak. Sama-sama Pak Mantap. Thomas, Bu Sally. Ini kalau ada spiritness yang mau masih belum jelas, mau tanya-tanya dengan Bapak, bisa kontak Bapak atau gimana Pak? Bisa, nanti kontak di WA saja ya. Yang 8899. Waduh, nomor saya banyak ya Pak. Waduh, nomornya banyak. Orang penting itu Pak. Boleh saya bacakan ya? Iya. Nanti kalau dia mau tanya-tanya, nanti dibayar berapa nih Pak? Hah? Dibayar berapa? Tuhan yang berkati Pak. Gitu ya. Iya. Oke, nanti mungkin para spiritness yang mau ada pertanyaan yang kurang puas atau ada sesuatu yang mengganjal, bisa tanya boleh saya langsung aja yang baca ya, Pak? Silakan Pak. Di nomor kerja saya di 0822 4753 3663. Ulangi lagi Pak. Waduh. 0822 4753 3663. Oke. Itu nomornya Bapak Erwin ya, Spiritness, jadi dicatat, nanti langsung di calling. Ya. Saya hanya terima ketikan by WA. Orang sibuk ya. Oh iya, orang sibuk. Atau orang hukum harus otentik, ada bukti. Ada bukti tertulisnya. Itu tepatnya Pak, harus otentik ya. Ya. Terima kasih juga buat seluruh Spiritness yang sudah mendengarkan meskipun belum bergabung. Terima kasih untuk Bu Livia yang sudah bertanya dan bergabung. Prime akan kembali setiap hari Selasa jam 4 sampai setengah 6 sore dengan berbagai macam narasumber dari berbagai macam profesi yang tentunya akan memberkati setiap spiritness yang mendengarkan, khususnya memberkati penyiarnya. Kita Anda semakin pintar ya. Bertambah tahu lebih banyak. Nantikan Prime Professional Time setiap hari Selasa Spiritness. Jangan kemana-mana ya. Tetap sehat, tambah semangat, selalu berkarya. Thomas, Sally, dan saya Erwin. Kami semua pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Pusing deh, kerjaan numpuk gara-gara internet kantor error melulu. Zaman now, error kok jadi hobi. Udah mahal, gak stabil lagi. Mana itu loh teknisinya, nyebelin banget. Kalau ditelepon iya, tapi gak beres-beres. Udah, ganti aja pakai WowNet. Koneksi dijamin stabil, didukung call center 24 jam dan teknisi yang tersertifikasi.
internet kantor hobi error? Pakai Wonet aja. Wonet berkomitmen menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi dan stabil untuk bisnis dan korporasi dan UMKM seperti Soho, kafe hingga startup melalui layanan wireless dan fiber optik dengan teknologi tinggi dan keamanan terbaik. Optimalkan bisnis Anda dengan layanan Wonet sekarang. Dapatkan special offer. Hubungi 6000-2896 atau klik wow.net.id. Wonet brings simplicity to your internet complexity.